Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Anxiety Disorders and Obsessive Compulsive and Related Disorders. Dengan anggota kelompok, Ripka Ninggolan, NPM 04, Yusrani Simamora, NPM 18, Cynthia Evangeline Sunungkait, NPM 20, Grace Putar-Putar, NPM 25, Dewi Polorida, NPM 46, Sri Hayati Lumbun Batu, NPM 48. Yang pertama, apa itu Anxiety Disorders and Obsessive Compulsive and Related Disorders? Yang pertama, A. Gambaran umum gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan termasuk gangguan yang bersifat fitur kekuatan dan kecemasan yang berlebihan dan gangguan perilaku terkait. Ketakutan adalah respon emosional terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan segera. Sedangkan kecemasan antisipasi ancaman di masa depan. Jelas dua gangguan ini tumpang tindih, tetapi mereka juga berbeda. Dengan kekuatan yang lebih sering dikait dengan lonjakan bergairah, otonom yang perlu untuk bertarung, pikiran hanya langsung, dan perilaku melarikan diri, dan kecemasan lebih sering dikaitkan dengan ketegangan otot dan kewaspadaan dalam persiapan untuk bahaya di masa depan dan perilaku hati-hati atau menghindar. Kadang-kadang tingkat ketakutan atau kecemasan berkurang dengan perilaku penghindaran yang meluas. Serangan panik menonjol dalam gangguan kecemasan sebagai jenis respons ketakutan tertentu. Serangan panik tidak terbatas pada gangguan kecemasan, melainkan dapat dilihat dari gangguan mental lain juga. Yang selanjutnya adalah B. Gambaran umum gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait. Kategori DSM-5 pada gangguan obsesif kompulsif dan terkait mengandung gangguan yang campur aduk dan memiliki kesamaan pola perilaku yang berlangsung kompulsif dan didorong terkait dengan tekanan pribadi yang signitif atau gangguan fungsi dalam memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Dalam gangguan ini terdapat beberapa gangguan utama yang perlu untuk dibahas, diantaranya gangguan obsesif kompulsif, gangguan dismoforik tubuh, dan gangguan penimbunan, serta gangguan lainnya seperti gangguan trichotillomania dan gangguan ekskoriasi. Kriteria diagnosa Anxiety Disorders and Obsessive Compulsive. A. Diagnosa gangguan kecemasan sosial. A. Ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang satu atau lebih situasi sosial di mana individu berada tekanan, kemungkinan pengawasan oleh orang lain, contohnya termasuk interaksi sosial, misalnya melalui percakapan, bertemu dengan orang asing, diamati, misalnya makan atau minum, dan tampilan di depan orang lain, misalnya memberikan pidato. B. Individu takut bahwa dia akan bertindak dengan cara atau menunjukkan gejala kecemasan yang akan dievaluasi secara negatif, yaitu akan memalukan atau akan menyebabkan penolakan atau menyinggung orang lain. C. Situasi sosial hampir selalu menimbulkan ketakutan dan kecemasan. D. Situasi sosial dihindari atau dihadapi dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh suatu sosial dan konteks sosial budaya. E. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. F. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. G. Kekuatan kecemasan atau
penghindaran tidak disebabkan oleh efek fisiologi suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi medis lainnya. H. Ketakutan, kecemasan atau penghindaran tidak lebih baik dari gangguan mental lainnya. I. Jika kondisi medis lain atau misalnya penyakit Parkinson, obesitas, atau cacat pada bokong atau cedera, ada ketakutan, kecemasan atau penghindaran jelas tidak berhubungan atau berlebihan. Tentukan jika hanya petunjukan jika ketakutan terbatas dan berbicara atau tampil di depan umum. Selanjutnya yaitu B. Diagnosa multimisme selektif. A. Kegagalan yang konsisten untuk berbicara dalam situasi sosial tertentu di mana ada harapan untuk berbicara, misalnya di sekolah, meskipun berbicara dalam situasi lain. B. Gangguan tersebut mengganggu pencapaian pendidikan atau pekerjaan atau sosial komunikasi. C. Durasi gangguan minimal 1 bulan atau tidak terbatas pada bulan yang pertama sekolah. D. Kegagalan untuk berbicara tidak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kenyamanan dengan bahasa lisan yang dibutuhkan dalam situasi sosial. E. Gangguan tidak baik dijelaskan oleh gangguan komunikasi, misalnya gangguan kelancaran onset pada anak-anak dan tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan autisme, gangguan spektrum skizofrenia dan atau gangguan psikotik lainnya. C. Diagnosa fobia spesifik. A. Kekuatan atau kecemasan yang nyata tentang objektif situasi tertentu, misalnya terbang ketinggian hewan, menerima suntikan, melihat darah. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan diekspresikan dengan menangis, mengamuk, atau diam. Yang B. Objektika atau situasi fobia hampir selalu menimbulkan kekuatan atau kecemasan langsung. C. Objek atau situasi fobia secara aktif dihindari atau dialami dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. D. Ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan hanya faktual yang ditimbulkan oleh objek tertentu dan situasi dan dengan konteks sosial budaya. Ketakutan, kecemasan atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Ketakutan, kecemasan atau penghindaran menyebabkan penderitaan atau gangguan signifikan klinis dalam sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. G. Gangguan ini tidak lebih baik daripada gangguan kecemasan lainnya. Yang D. A. Yang D yaitu gangguan panik. A. Palpitasi, jantung berdebar atau detak jantung yang dipercepat. B. Berkeringatan. C. Gemetar atau gemetaran. D. Sensasi sesak napas atau kayak tercekik. E. Perasaan tersedak. F. Nyeri dada atau ketidaknyamanan. G. Mual dan perut tertekan. H. Merasa pusing, goyang, pusing atau pingsan. I. Menggigil atau sensasi panas. J. Parestetisa atau sensasi mati rasa atau atau kesemutan. K. Derealisasi atau perasaan tidak nyata atau dipersonalisasikan atau melepaskan diri dari diri sendiri. L. Takut kehilangan kendali atau menjadi gila. M. Takut mati. E. Diagnosa agorafobia.
A. Ditandai dengan ketakutan atau kecemasan tentang beberapa situasi berikut. Yang pertama, menggunakan transportasi umum misalnya mobil, bus, kereta api, kapal, dan pesawat. Yang kedua, berada di ruangan terbuka misalnya tempat parkir, pasar, jembatan. Yang ketiga, berada di tempat tertutup misalnya toko, teater, atau bioskop. Yang keempat, berdiri dalam antrian atau tempat kerumunan. Yang kelima, berada di luar rumah sendirian. B. Individu takut atau menghindar pada situasi begini. Atas karena pikiran yang selalu diganggu dan mungkin sulit untuk berkembang ketika mengalami panik atau gejala memalukan lainnya. Misalnya takut jatuh cinta atau memalukan yang lain. Yang C, situasi yang agoraphobia hampir selalu memancing rasa takut dan kecemasan. D, situasi ini juga membutuhkan kehadiran seorang pendamping agar ia tidak terjerat dalam ketakutan atau kecemasan yang intens. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Bagian E, ketakutan dan kecemasan tidak sebanding dengan bahaya aktual yang disebabkan oleh situasi dalam konteks sosial kultural. Yang F, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang G, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, dan area fungsi penting lainnya. Yang H, jika kondisi medis lainnya seperti sakit usus, Parkinson, dan lain sebagainya hadir, maka ketakutan, kecemasan, dan penghindaran jelas akan berlebihan. Yang I, ketakutan, kecemasan, dan penghindaran tidak lebih ringan dari gejala gangguan mental lainnya, misalnya gejala pada fobia spesifik, peristiwa traumatis, dan lain sebagainya. Yang F, diagnosa gangguan dismorfik tubuh. Yang A, keasikan dengan satu atau lebih cacat yang dirasakan, kekurangan dalam penampilan fisik yang tidak dapat diamati atau tidak terlalu menonjol. Yang B, pada titik tertentu selama gangguan individu telah melakukan perilaku berulang, misalnya pemeriksaan cermin, perawatan yang berlebihan, pemetikan kulit, pencarian kepastian, atau tindakan mental, misalnya membandingkan penampilannya dengan penampilan orang lain sebagai tanggapan terhadap masalah penampilan. Yang C, keasikan menyebabkan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, ataupun area penting lainnya. Yang D, keasikan penampilan menyebabkan kekhawatiran pada kondisi tubuh seperti lemak, berat badan yang naik, yang gejalanya memenuhi kriteria diagnostik pada gangguan makan. Yang selanjutnya itu bagian G, diagnosa trichotillomania, di mana pada bagian A, penarikan berulang pada rambut seseorang yang menyebabkan rambut rontok. Yang B, upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan untuk menarik rambut. Yang C, menarik rambut yang menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Yang D, rambut yang ditarik atau rontok tidak disebabkan oleh kondisi media lainnya, misalnya kondisi dermatologis. Yang E, menarik rambut tidak lebih baik dari gangguan mental lainnya. Hal ini akan menyebabkan cacat perasaan dan cacat penampilan. H, diagnosa gangguan koordinasi. Yang pertama, pemetikan kulit yang berulang yang mengakibatkan luka pada kulit. Yang B, upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan perilaku seperti penarikan kulit. Yang ketiga, pengambilan kulit menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya.
Yang keempat, pemetikan kulit tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya kokain, atau kondisi medis lainnya, misalnya seperti penyakit kudis. Yang kelima, pemetikan kulit tidak lebih dari baik dari gejala gangguan mental lainnya, misalnya delusi atau halusinasi dalam gangguan psikotik. Yang selanjutnya itu subgangguan pada anesthesia disorder. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan termasuk gangguan yang berbagai fitur ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dan gangguan perilaku terikat. Ketakutan adalah respon emosional terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan, sedangkan kecemasan adalah antisipasi ancaman di masa depan. Jelas kedua keadaan itu tumpang tindih, tetapi mereka juga berbeda. Dengan rasa takut lebih sering dikaitkan dengan lonjakan gairah otonom yang diperkirakan untuk melawan atau melarikan diri, pikiran tentang bahaya langsung, dan perilaku melarikan diri, dan kecemasan lebih sering dikaitkan dengan ketegangan otot dan kewaspadaan dalam persiapan untuk bahaya di masa depan, tak perilaku hati-hati atau menghindar. Kadang-kadang tingkat ketakutan atau kecemasan berulang dengan perilaku penghindaran yang meluas. Gangguan kecemasan berbeda satu sama lain dalam jenis objek atau situasi yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, atau perilaku penghindaran, dan ide kognitif yang terkait. Jadi sementara gangguan kecemasan cenderung sangat komorbiditas satu sama lain, mereka dapat dibedakan dengan pemeriksaan dekat jenis situasi yang ditakuti atau dihindari dan isi dari pikiran atau keyakinan yang terkait. Gangguan kecemasan berbeda dari ketakutan atau kecemasan normatif, perkembangan dengan menjadi berlebihan atau bertahap, melampaui periode perkembangan yang sesuai. Yang selanjutnya itu ketakutan atau kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai secara perkembangan tentang perpisahan dari orang melekat pada individu, sebagaimana dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, kekhawatiran yang terus-menerus dan berlebihan tentang kehilangan figur utama atau tentang kemungkinan bahaya bagi mereka seperti penyakit, cedera, bencana, atau kematian. Kemana sini dia merasa khawatir akan kehilangan orang tuanya ataupun teman dekatnya. Yang kedua, kekhawatiran yang terus-menerus dan berlebihan tentang mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya tersesat, diculik, mengalami kecelakaan, jatuh sakit, yang menyebabkan perpisahan dari figur keterikatan utama. Yang ketiga, keengganan atau penolakan yang terus-menerus untuk pergi keluar jauh dari rumah, seperti ke sekolah, bekerja, atau tempat lain karena takut berpisah. Di sini ada 5, ketakutan atau keengganan yang terus-menerus dan berlebih untuk sendirian atau tanpa figur keterikatan utama di rumah atau di tempat lainnya. Yang keenam, keengganan atau penolakan yang terus-menerus untuk tidur jauh dari rumah atau pergi tidur tanpa berada di dekat sosok keterikatan utama. Yang ketujuh, mimpi buruk berulang yang melibatkan teman perpisahan. Yang ke-8, keluhan berulang dari gejala fisik, misalnya sakit kepala, sakit perut, mual, muntah. Ketika perpisahan dari tokoh pelekat utama terjadi atau diadaptasi. Nah, di sini jika seseorang yang mengalami gangguan tersebut berpisah dari atau jauh dari keluarga dia atau orang tuanya, maka dia akan merasakan seperti misalnya dia sakit kepala, sakit perut, dan muntah-muntah karena dia berpisah dari figur utamanya. Yang selanjutnya itu ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus berlangsung setidaknya 4 minggu pada anak-anak dan remaja, dan pada remaja biasanya 6 bulan,
atau pada orang dewasa, gangguan tersebut menyebabkan penderita yang bermakna secara klinis atau hendaknya dalam fungsi sosial, akademik, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Gangguan tersebut tidak lebih baik dijadikan oleh gangguan mental lainnya seperti menolak meninggalkan rumah karena resistensi yang berlebihan terhadap perubahan gangguan spektrum. Yang A. Risiko bunuh diri gangguan kecemasan. Perpisahan pada orang yang terdekat dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko bunuh diri. Dalam sampel komoditas, adanya gangguan mood, gangguan kecemasan atau penggunaan zat telah dikaitkan dengan ide atau upaya bunuh diri, namun asosiasi ini tidak spesifik untuk gangguan kecemasan, perpisahan, dan ditemukan di beberapa kecemasan. Namun di gangguan kecemasan seperti terpisah dari figur orang lain, dia tidak sampai bunuh diri. Yang B. Konsekuensi fungsional gangguan kecemasan. Individu dengan gangguan kecemasan bervisa sering membatasi aktivitas mandiri jauh dari rumah atau figur keterikatan. Misalnya pada anak-anak menghindari sekolah, tidak pergi ke sekolah, mengalami kesulitan tidur sendiri. Namun pada remaja tidak pergi ke perguruan tinggi. Pada remaja cenderung dia tidak mau pergi ke kampusnya. Serta pada orang dewasa tidak meninggalkan rumah atau orang tua, tidak berpergian dan tidak bekerja di luar. Dia tidak mau berpisah dari figur terikatnya itu, sehingga dia tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan dia tidak mau bekerja di luar rumah. Yang selanjutnya itu B. Multistem selektif. Ketika bertemu dengan individu lain dalam interaksi sosial, anak-anak dengan sistem selektif tidak memulai pembicaraan atau merespons secara timbal balik ketika diajak berbicara oleh orang lain. Kurang bicara terjadi dalam interaksi sosial dengan anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak dengan multiselektif akan berbicara di rumah mereka di hadapan anggota keluarga dekat, tetapi sering tidak di depan teman atau kerabat tingkat 2 seperti kakek, nenek, dan sepupunya. Gangguan tersebut sering ditandai dengan kecemasan sosial yang tinggi. Anak-anak dengan bisu selektif sering menolak untuk berbicara di sekolah, yang menyebabkan penurunan akademik atau pendidikan. Karena guru sering merasa sulit untuk menilai keterampilan seperti membaca, kurangnya kemampuan berbicara dapat mengurai komunitas sosial. Meskipun anak-anak dengan gangguan ini kadang-kadang menggunakan cara-cara yang lebih diucapkan atau nonverbal, misalnya mengendus, menunjuk, menulis untuk berkomunitas dengan dan mungkin bersedia untuk bersangkut dengan melakukan atau terlibat dalam pertemuan sosial ketika pidato tidak diperlukan. Yang selanjutnya itu A. Komorbiditas. Kondisi komorbiditas yang paling utama adalah gangguan kecemasan lainnya. Paling sering gangguan kecemasan sosial diikuti oleh gangguan kecemasan perpisahan dan fobia selektif. Perilaku oposisi telah dicatat terjadi pada anak-anak dengan bisu selektif. Meskipun perilaku oposisi mungkin terbatas pada situasi yang membutuhkan pidato, keterlibatan atau gangguan komunitas juga dapat muncul pada beberapa anak dengan gangguan selektif. Selanjutnya B. Fitur diagnosis. Pendukung fitur terkait dari mutisme selektif mungkin termasuk rasa malu yang berlebihan, takut, malu sosial, isolasi sosial dan penarikan, kemelekatan, sifat kompulsif, negativisme, amarah atau perilaku oposisi ringan. Meskipun anak-anak dengan gangguan ini umumnya memiliki kemampuan bahasa yang normal, kadang-kadang mungkin ada komunikasi yang terkait. C. Fobia selektif. Kecemasan tentang satu atau lebih situasi fobia di mana individu terkena kemungkinan pengawasan oleh orang lain. Contohnya, termasuk interaksi sosial, misalnya melakukan percakapan, bertemu orang asing, diamati, misalnya makan atau minum, dan tampil di depan orang lain, misalnya memberikan pidato.
Pada anak-anak, kecemasan terjadi di lingkungan teman sebaya dan tidak hanya selama interaksi dengan orang dewasa. Individu takut bahwa dia akan bertindak dengan cara atau menunjukkan gejala kecemasan yang akan dievaluasi secara negatif, yaitu akan mempermalukan atau menyebabkan penolakan atau menyinggung orang lain. Situasi sosial hampir selalu menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan dapat diekspresikan dengan menangis, mengamuk, membeku, menempel, menyusut, atau gagal berbicara dalam situasi sosial. Situasi sosial dihindari atau dihadapi dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh situasi sosial dan konteks sosial kultural. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tidak lebih dari gangguan kecemasan lainnya. Fitur diagnostik. Fitur penting dari gangguan kecemasan sosial adalah ditandai atau intens ketakutan atau kecemasan situasi sosial di mana individu dapat diteliti oleh orang lain. Pada anak-anak, ketakutan atau kecemasan sering terjadi dalam lingkungan teman sebaya dan tidak hanya selama interaksi dengan orang dewasa. Ketika dihadapkan pada situasi sosial seperti ini, individu tersebut takut bahwa dia akan dievaluasi secara negatif. Individu khawatir bahwa dia akan dinilai sebagai orang yang cemas, lemah, gila, bodoh, membosankan, mengintimidasi, kotor, atau tidak disukai. Individu takut bahwa dia akan bertindak atau muncul dengan cara tertentu atau menunjukkan gejala kecemasan, seperti tersipu, gemetar, berkeringat, tersandung, kata-kata seseorang, atau menatap yang akan dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Beberapa individu takut menyinggung orang lain atau ditolak sebagai hasilnya. Takut menyinggung perasaan orang lain misalnya dengan tatapan atau dengan menunjukkan gejala kecemasan. Mungkin ketakutan utama pada individu dari budaya dengan orientasi kolektivistik yang kuat. Dengan demikian, individu yang menjadi cemas hanya sesekali dalam situasi sosial tidak akan didiagnosis dengan gangguan kecemasan sosial. Namun, tingkat dan jenis ketakutan dan kecemasan dapat bervariasi, misalnya kecemasan antisipatif, serangan panik di berbagai kesempatan. Antisipasi kecemasan kadang-kadang dapat terjadi jauh sebelum situasi yang akan datang. Misalnya khawatir setiap hari selama berminggu-minggu sebelum menghadiri acara sosial, mengulangi pidato selama berhari-hari sebelumnya. Pada anak-anak, ketakutan atau ketakutan atau kecemasan dapat diekspresikan dengan menangis, mengamuk, membeku, dan lain-lain. Individu akan sering menghindari situasi sosial yang ditakuti, atau situasi tersebut dialami dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Gangguan kecemasan ini bisa luas, misalnya tidak pergi ke pesta, menolak sekolah, atau halus, misalnya terlalu mempersiapkan teks pidato, mengalihkan perhatian kepada orang lain, membatasi kontak mata. Ketakutan atau kecemasan dinilai tidak sebanding dengan risiko aktual dari evaluasi negatif atau konsekuensi dari evaluasi negatif tersebut. Kadang-kadang, kecemasan tidak dapat dinilai berlebihan karena terkait dengan bahaya yang sebenarnya, misalnya diganggu atau disiksa oleh orang lain.
Namun, individu dengan gangguan kecemasan sosial sering melebih-lebihkan konsekuensi negatif dari situasi sosial dan dengan demikian, penilaian tidak proporsional dibuat oleh dokter. Konteks sosial budaya individu perlu diperhitungkan ketika penilaian ini dibuat. Misalnya, dalam budaya tertentu, perilaku yang mungkin tampak cemas secara sosial dapat dianggap tepat dalam situasi sosial. Misalnya, dapat dilihat sebagai tanda hormat. Durasi gangguan biasanya minimal 6 bulan. Ambang durasi ini membantu membedakan gangguan dari ketakutan sosial sementara yang umum, terutama di kalangan anak-anak dan di masyarakat. Namun, kriteria durasi harus digunakan sebagai panduan umum, dengan kelonggaran untuk beberapa tingkat fleksibilitas. Ketakutan, kecemasan, dan penghindaran sering terjadi secara signifikan mengganggu rutinitas normal individu, fungsi pekerjaan atau akademik, atau aktivitas atau hubungan sosial, atau harus menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Misalnya, seorang individu yang takut untuk berbicara di depan umum tidak akan menerima diagnosis gangguan kecemasan sosial jika aktivitas ini tidak secara rutin ditemui di tempat kerja atau di kelas, dan jika individu tidak secara signifikan tertekan tentang hal itu. Namun, jika individu menghindari atau dilewatkan pekerjaan atau pendidikan yang benar-benar diinginkannya karena gejala kecemasan sosial. D. Gangguan panik. Gangguan panik mengacu pada serangan panik tak terduga berulang. Ini kriteria A. Serangan panik adalah gelombang ketakutan yang tiba-tiba atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit. Istilah berulang secara harfiah berarti lebih dari satu serangan panik yang tidak terduga. Istilah tak terduga mengacu pada serangan panik yang tidak ada isyarat atau pemicu yang jelas pada saat terjadinya, yaitu serangan itu muncul tiba-tiba seperti ketika individu sedang bersantai atau muncul dari tidur. Serangan panik serangan panik nokturnal. Sebaliknya, serangan panik yang diharapkan adalah serangan yang memiliki isyarat atau pemicu yang jelas, seperti situasi di mana serangan panik biasanya terjadi. Penentuan apakah serangan panik diharapkan atau tidak diharapkan dibuat oleh klinis, yang membuat penilaian ini berdasarkan kombinasi pertanyaan yang cermat tentang urutan peristiwa sebelum atau setelah serangan dan penilaian individu sendiri apakah atau tidak adakah serangan itu seolah-olah terjadi tanpa alasan yang jelas. Interpretasi budaya dapat mempengaruhi penetapan serangan panik seperti yang diharapkan atau tidak diharapkan. Penentuan apakah serangan panik diharapkan atau tidak diharapkan dibuat oleh klinisi, yang membuat penilaian ini berdasarkan kombinasi pertanyaan yang cermat tentang urutan peristiwa sebelum atau sesudah serangan, dan penilaian individu sendiri apakah atau tidak serangan itu seolah-olah terjadi tanpa alasan yang jelas. Interpretasi budaya dapat mempengaruhi penetapan serangan panik seperti yang diharapkan atau tidak diharapkan. A. Fitur terikat yang mendukung diagnostik. Satu jenis tak terduga, yaitu bangun dari tidur dalam keadaan panik, yang berbeda dari panik setelah sepenuhnya bangun dari tidur. Di Amerika Serikat, jenis serangan panik ini diperkirakan terjadi setidaknya 1 kali pada sekitar 1/4 hingga 1/3 individu dengan gangguan panik. Di antaranya, mayoritas juga mengalami serangan panik siang hari. Selain khawatir tentang serangan panik dan konsekuensinya, banyak individu dengan gangguan panik melaporkan perasaan cemas yang konstan atau terputus-putus yang lebih luas terkait dengan masalah kesehatan dan kesehatan mental. Misalnya, individu dengan gangguan panik sering mengantisipasi hasil bencana dari efek samping pengobatan gejala fisik ringan. Misalnya berpikir bahwa mereka mungkin menderita penyakit jantung atau sakit kepala, berarti adanya tumor otak.
Individu seperti itu sering relatif tidak toleran terhadap efek samping obat. Selain itu, mungkin ada kekhawatiran yang meluas tentang kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari atau menahan stres berhari-hari. Penggunaan obat-obatan yang berlebihan, misalnya alkohol, obat yang diresepkan, atau obat-obatan terlarang, untuk mengendalikan serangan panik, atau perilaku ekstrim yang ditujukan untuk mengendalikan serangan panik, misalnya pembatasan ketat pada asupan makanan, atau penghindaran makanan atau obat-obatan tertentu karena kekhawatiran tentang gejala fisik. B. Prevalensi. Di Amerika Serikat, tingkat gangguan panik yang jauh lebih rendah dilaporkan di antara orang Latin, Afrika Amerika, kulit hitam Karibia, dan Amerika Asia, dibandingkan dengan kulit putih non-Latin. Orang Indian Amerika sebaliknya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Perkiraan yang lebih rendah telah dilaporkan untuk negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Serikat mulai dari 0,1% hingga 0,8%. Wanita lebih sering terkena daripada pria dengan kecepatan sekitar 2:1. Diferensiasi dan gender terjadi pada masa remaja dan sudah terlihat sebelum usia 14 tahun. Meskipun serangan panik terjadi pada anak-anak, prevalensi keseluruhan gangguan panik rendah sebelum usia 14 tahun dalam kurang dari 0,4%. Tingkat gangguan panik menunjukkan peningkatan bertahap selama masa remaja, terutama pada wanita, dan mungkin setelah masa pubertas dan puncaknya selama masa dewasa. Tingkat prevalensi menurun pada individu yang lebih tua, yaitu 0,7% pada orang dewasa di atas usia 64. Mungkin mencerminkan penurunan keparahan ke tingkat subklinis. C. Perkembangan. Amerika Serikat dalam 20-24 tahun, sejumlah kecil kasus dimulai pada masa kanak-kanak dan setelah usia 45 tahun tidak biasa tetapi dapat terjadi. Kursus yang biasa, jika gangguan ini tidak diobati, bersifat kronis tetapi bertambah dan berkurang. Beberapa individu mungkin memiliki wabah episodik dengan remisi bertahun-tahun diantaranya, dan yang lain mungkin memiliki gejala. Hanya sebagian kecil individu yang mengalami remisi penuh tanpa kekambuhan berikutnya dalam beberapa tahun. Perjalanan gangguan panik biasanya diperumit oleh berbagai gangguan lain, khususnya gangguan kecemasan lainnya, gangguan depresi, dan gangguan penggunaan zat. Meskipun gangguan panik sangat jarang terjadi pada masa kanak-kanak, kemunculan pertama mantra menakutkan seringkali secara retrospektif kembali ke masa kanak-kanak. Seperti pada orang dewasa, gangguan panik pada remaja cenderung memiliki perjalanan kronis dan sering disertai dengan gangguan kecemasan, depresi, dan bipolar lainnya. Sampai saat ini, tidak ada perbedaan dalam presentasi klinis antara remaja dan orang dewasa telah ditemukan. Namun, remaja mungkin kurang khawatir tentang serangan panik tambahan daripada orang dewasa muda. Prevalensi gangguan panik yang lebih rendah pada orang dewasa yang lebih tua tampaknya disebabkan oleh peredaman, respons sistem saraf otonom yang berkaitan dengan usia. Banyak individu yang tua dengan perasaan panik diamati memiliki hibrida serangan panik dengan gejala terbatas dan kecemasan umum. Juga orang dewasa yang lebih tua. D. Faktor resiko dan prognostik. Efektivitas negatif neuroticisme, yaitu kecenderungan untuk mengalami emosi negatif, dan sensitivitas kecemasan, yaitu disposisi untuk percaya bahwa gejala kecemasan berbahaya, merupakan faktor risiko untuk timbulnya serangan panik secara terpisah.
untuk khawatir tentang panik meskipun status risiko mereka untuk diagnostik gangguan panik tidak diketahui. Sejarah mantra menakutkan, yaitu serangan gejala terbatas yang tidak memenuhi kriteria penuh untuk serangan panik, dapat menjadi faktor risiko untuk serangan panik dan gangguan panik yang di kemudian hari. Meskipun kecemasan perpisahan pada masa kanak-kanak, terutama ketika parah, dapat mendahului perkembangan selanjutnya dari gangguan panik, itu bukan merupakan faktor risiko yang konsisten. Lingkungan, laporan pengalaman masa kanak-kanak, pelecehan seksual, dan fisik lebih sering terjadi pada gangguan panik daripada gangguan kecemasan tertentu lainnya. Merokok merupakan faktor risiko serangan panik dan gangguan panik. Sebagian besar individu melaporkan stresor yang dapat diidentifikasi pada bulan-bulan sebelum serangan panik pertama mereka. Misalnya, stresor interpersonal dan stresor yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik seperti pengalaman negatif dengan obat-obatan terlarang atau resep, penyakit, atau kematian dalam keluarga. Genetik dan fisiologis. Diyakini bahwa banyak gen memberikan ketentraman terhadap Diyakini bahwa banyak gen memberikan kerentanan terhadap gangguan panik. Namun gen yang tepat, produk gen, atau fungsi yang terkait dengan daerah genetik yang terlibat tetap tidak diketahui. Model sistem saraf saat ini untuk gangguan panik menekankan amigdala dan struktur terkait, sama seperti gangguan kecemasan lainnya. Ada peningkatan risiko gangguan panik di antara keturunan orang tua dengan gangguan kecemasan, depresi, dan bipolar. Gangguan pernapasan seperti asma dikaitkan dengan gangguan panik dalam hal riwayat masa lalu. Masalah diagnosis terkait budaya dan gender. Tingkat ketakutan tentang gejala kecemasan mental dan somatik tampaknya bervariasi antara budaya dan dapat mempengaruhi tingkat serangan panik dan gangguan panik. Harapan budaya dapat mempengaruhi klasifikasi serangan panik seperti yang diharapkan atau tidak terduga. Misalnya, individu Vietnam yang mengalami serangan panik setelah berjalan keluar ke lingkungan yang berangin atau disebut dengan trumbio atau tertiup angin, mungkin mengaitkan serangan panik dengan paparan angin sebagai akibat dari sindrom budaya yang menghubungkan dua pengalaman ini, menghasilkan klasifikasi serangan panik seperti yang diharapkan. Berbagai sindrom budaya lainnya dikaitkan dengan gangguan panik, termasuk atague dan nervios atau serangan saraf di antara orang Amerika Latin dan serangan khayal dan kehilangan jiwa di antara orang Kamboja. Kemudian pembahasan sindrom ini berdampak pada gejala dan frekuensi gangguan panik, termasuk atribusi individu terhadap hal-hal yang tidak terduga. Karena sindrom budaya dapat menciptakan ketakutan terhadap situasi tertentu, mulai dari gangguan argumen interpersonal atau terkait dengan atague dan nervios, hingga jenis pengarahan tenaga atau terkait dengan serangan khayal, hingga serangan angin trumbio atmosfer. Klarifikasi rincian atribusi budaya dapat membantu dalam membedakan serangan panik yang diharapkan dan tidak terduga. Berikutnya, pandangan diagnosis. Untuk sebagian individu dengan gangguan panik, serangan panik terkait dengan detektor karbon dioksida moduler yang hipersensitif, yang mengakibatkan hipokapnia dan ketidakteraturan pemapasan lainnya. Namun, tidak satu pun dari temuan laboratorium ini dianggap. Kombinasi panik pengaturan klinis jarang tanpa adanya psikopatologi lain. Prevalensi gangguan panik meningkat pada individu dengan gangguan lain, terutama gangguan kecemasan lainnya, dan terutama agorafobia, depresi berat, gangguan bipolar, dan kemungkinan gangguan penggunaan alkohol ringan. Sementara gangguan panik sering memiliki usia lebih awal daripada gangguan
komorbiditas. Onset kadang-kadang terjadi setelah gangguan komorbiditas dan dapat dilihat sebagai penanda keparahan penyakit komorbiditas. Tingkat komorbiditas seumur hidup yang dilaporkan antara gangguan depresif berat dengan gangguan panik sangat bervariasi, mulai dari 10% hingga 65% pada individu dengan gangguan panik. Pada sekitar sepertiga individu dengan kedua gangguan tersebut, depresi mendahului timbulnya gangguan panik. Yang berikutnya, agorafobia. Ciri penting agorafobia ditandai atau intens, ketakutan atau kecemasan yang dipicu oleh paparan nyata atau yang diantisipasi terhadap berbagai situasi. Diagnosis memerlukan pengesahan gejala yang terjadi setidaknya pada 2 dari 5 situasi berikut. 1. Menggunakan transportasi umum seperti mobil, bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Yang kedua, berada di ruang terbuka seperti tempat parkir, pasar, atau jembatan. Kemudian berada di ruang tertutup seperti toko, teater, atau bioskop. Kemudian berdiri dalam antrean atau berada di keramaian. Kemudian yang kelima, berada di luar rumah sendirian. Yang berikutnya yaitu fitur diagnostik. Ciri penting agorafobia ditandai secara intens, ketakutan atau kecemasan yang dipicu oleh paparan nyata atau yang diantisipasi terhadap berbagai situasi, atau kriteria diagnosis memerlukan pengesahan gejala yang terjadi setidaknya pada 2 dan 5 situasi berikut. Yang pertama, menggunakan transportasi umum seperti mobil, bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Berada di ruang terbuka seperti tempat parkir, pasar, atau jembatan. Berada di ruang tertutup seperti toko, teater, atau bioskop. Kemudian berdiri dalam antrean atau berada di keramaian. Kelima, berada di luar rumah sendirian. Contoh untuk setiap situasi tidak lengkap, situasi lain mungkin ditakuti. Ketika mengalami ketakutan dan kecemasan yang disebabkan oleh situasi seperti itu, individu biasanya mengalami pemikiran bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Pembahasan. 2. Individu sering percaya bahwa melarikan diri dari situasi seperti itu mungkin sulit. Misalnya tidak bisa keluar dari sini, atau bahwa bantuan mungkin tidak tersedia. Misalnya tidak ada yang membantu saya. Ketika gejala seperti panik atau gejala melumpuhkan atau memalukan lainnya terjadi, gejala seperti panik mengacu pada salah satu dari 13 gejala serangan panik, seperti pusing, pingsan, dan takut mati. Gejala melumpuhkan atau memalukan lainnya termasuk gejala seperti muntah dan gejala radang usus, serta pada orang dewasa yang lebih tua, takut jatuh, atau pada anak-anak rasa disorientasi dan tersesat. Ketakutan atau kecemasan dapat berbentuk serangan panik dengan gejala penuh atau terbatas, yaitu serangan panik yang diharapkan. Ketakutan atau kecemasan muncul hampir setiap kali individu kesentuhan dengan situasi yang ditakuti. 3. Dengan demikian, seorang individu yang menjadi cemas hanya sekali dalam situasi agorafobia, misalnya menjadi cemas ketika mengantri hanya 1 dari setiap 5 kesempatan, tidak akan didiagnosis dengan agorafobia. Individu secara aktif menghindari situasi, atau jika dia tidak mampu atau memutuskan untuk menghindarinya, situasi tersebut menimbulkan ketakutan untuk kecemasan yang intens. 4. Penghindaran aktif berarti individu saat ini berperilaku dengan cara yang sengaja dirancang untuk pencegah atau meminimalkan kontak dengan situasi agorafobia. Penghindaran dapat berupa perilaku, misalnya mengubah setiap hari memilih pekerjaan terdekat untuk menghindari penggunaan transportasi umum, mengatur pengiriman makanan untuk menghindari memasuki toko dan supermarket, serta kognitif, misalnya menggunakan gangguan untuk melewati situasi agorafobia di alam.
Yang berikutnya B, fitur terikat yang mendukung diagnostik. Dalam agorafobia menyebabkan individu menjadi benar-benar terikat, tidak dapat meninggalkan rumah mereka dan bergantung pada orang lain untuk layanan atau bantuan untuk menyediakan bahkan untuk kebutuhan dasar. Gejala demoralisasi dan depresi, serta penyalahgunaan alkohol dan obat penenang sebagai strategi pengobatan sendiri yang tidak tepat sering terjadi. C. Prevalensi. Setiap tahun sekitar 1,7% remaja dan orang dewasa memiliki diagnosis agorafobia. Perempuan 2 kali lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk mengalami agorafobia. Agorafobia dapat terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi puncak insiden pada masa remaja akhir dan dewasa awal. Prevalensia 12 bulan pada individu yang lebih tua dari 65 tahun adalah 0,4%. Tingkat prevalensi tampaknya tidak bervariasi secara sistematis antar kelompok budaya ras. Pembahasan 3. Dengan demikian, seorang individu yang menjadi cemas hanya sesekali dalam situasi agorafobia. Misalnya, menjadi cemas ketika mengantre hanya 1 dari setiap 5 kesempatan, tidak akan didiagnosis dengan agorafobia. Individu secara aktif menghindari situasi atau jika dia tidak mampu atau memutuskan untuk tidak menghindarinya, situasi tersebut menimbulkan ketakutan atau kecemasan yang intens. 4. Penghindaran aktif berarti individu saat ini berperilaku dengan cara yang sengaja dirancang untuk mencegah atau meminimalkan kontak dengan situasi agorafobia. Penghindaran dapat berperilaku misalnya mengubah setiap hari memilih pekerjaan terdekat untuk menghindari penggunaan transportasi umum, mengatur pengiriman makanan untuk menghindari memasuki toko dan supermarket, serta kognitif misalnya menggunakan gangguan untuk melewati situasi agorafobia di alam. D. Perkembangan. Presentasi individu dengan agorafobia yang melaporkan serangan panik atau panik sebelum 50% dalam sampel klinik. Mayoritas individu gangguan panik menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan agorafobia timbulnya gangguan panik. Dalam 2/3 dari semua kasus agorafobia, onset awal sebelum usia 35 tahun. Ada risiko insiden substansial pada remaja akhir dan dewasa awal, dengan indikasi untuk fase risiko insiden tingkat kedua setelah usia 40 tahun. Onset pertama di masa kanak-kanak jarang terjadi. Usia rata-rata keseluruhan saat onset agorafobia adalah 17 tahun. Meskipun usia saat onset tanpa serangan panik atau gangguan panik sebelumnya adalah 25-29 tahun. Perjalanan agorafobia biasanya persisten dan kronis. Selanjutnya E. Faktor risiko dan diagnostik. Penghambatan perilaku dan disposisi neurotik yaitu efektivitas negatif atau neurotikisme dan sensitivitas kecemasan terkait erat dengan agorafobia. Terapi relevan dengan sebagian besar gangguan kecemasan atau gangguan fobia, gangguan panik atau gangguan kecemasan umum. Sensitivitas kecemasan atau disposisi untuk percaya bahwa gejala kecemasan berbahaya juga merupakan karakteristik individu dengan agorafobia. Lingkungan, peristiwa negatif di mana kanak-kanak, misalnya perpisahan, kematian orang tua, dan peristiwa stres lainnya seperti diserang atau dirampok dikaitkan dengan timbulnya agorafobia. Selanjutnya, individu dengan agorafobia menggambarkan iklim sekeluarga dan berperilaku membesarkan anak yang ditandai dengan berkurangnya kehangatan dan peningkatan perlindungan yang berlebihan, genetik dan fisiologis. Heritabilitas untuk agorafobia adalah 61%. Kemudian F. Comorbidity. Mayoritas individu dengan agorafobia juga memiliki gangguan mental lainnya. Diagnosis tambahan yang sering adalah
Gangguan kecemasan lainnya misalnya fobia spesifik, gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan depresi mayor, PTSD, dan gangguan penggunaan alkohol. Sedangkan gangguan kecemasan lainnya misalnya gangguan kecemasan perpisahan, fobia spesifik, gangguan panik, sering mendahului timbulnya agorafobia, gangguan depresi, dan gangguan penggunaan zat biasanya terjadi sekunder untuk agorafobia. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang dimana di sini terdapat judul tentang sub gangguan pada obsesif kompulsif. Di sini dijelaskan bahwa gangguan obsesif sampai kompulsif dan gangguan terkait termasuk gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan dismorfik tubuh, gangguan penimbunan, trichomania atau gangguan menarik rambut, gangguan eksoriasi atau memotong kulit. Obsesi adalah pikiran, desakan, atau gambaran yang berulang dan terus-menerus dialami sebagai hal yang mengganggu dan tidak diinginkan, sedangkan kompulsi adalah perilaku atau tindakan mental berulang-ulang yang dirasakan oleh individu sebagai respons terhadap obsesi atau menurut aturan yang harus diterapkan secara kaku. Slide selanjutnya adalah body dysmorphic disorder atau gangguan dismorfik tubuh. Di sini terdapat ada 5. Terdapat 4. Yang pertama itu preokupasi dengan satu atau lebih kekurangan yang dirasakan atau kekurangan dalam penampilan fisik yang tidak dapat diamati atau tampak remeh bagi orang lain. Yang kedua itu hal penting lainnya selama perjalanan gangguan. Individu telah melakukan perilaku berulang, misalnya memeriksa cermin, perawatan berlebihan, menguliti, mencari kepastian, atau tindakan mental misalnya membandingkan penampilan dengan orang lain sebagai tangkapan atas masalah penampilan. Yang selanjutnya itu adalah preokupasi, menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsional sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang keempat itu adalah keasikan penampilan tidak lebih baik dijelaskan oleh kekhawatiran dengan lemak tubuh atau berat badan pada individu yang gejalanya memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan makanan. Slide selanjutnya di sini adalah B. Fitur terkait pendukung diagnosis. Di sini dijelaskan adalah fitur umum lainnya dari gangguan penimbunan termasuk keraguan-raguan, perfeksionisme, penghinaan, penundaan, kesulitan merencanakan dan mengatur tugas, dan distraksi. Beberapa individu dengan gangguan penimbunan hidup dalam kondisi tidak bersih yang mungkin merupakan konsekuensi logis dari ruang yang sangat berantakan atau yang berhubungan dengan kesulitan perencanaan dan pengorganisasian. Slide selanjutnya C. Faktor risiko dan prognostik. Di sini dijelaskan temperamental. Keraguan-raguan adalah fitur menonjolkan dari individu dengan gangguan penimbunan dan kerabatan tingkat pertama mereka. Lingkungan individu dengan gangguan penimbunan sering secara retrospektif melaporkan peristiwa kehidupan yang penuh stres dan traumatis sebelum penimbulnya gangguan atau menyebabkannya eksaserbasi. Yang selanjutnya itu D. Masalah diagnostik terkait budaya. Sementara sebagian besar penelitian telah dilakukan di barat, negara-negara industri, dan masyarakat perkotaan, data yang tersedia dari negara-negara non-barat dan perkembangan menunjukkan bahwa penimbunan adalah fenomena universal dengan fitur klinis yang konsisten. Slide selanjutnya itu adalah gangguan penimbunan kekacauan, mengganggu aktivitas dasar seperti bergerak di dalam rumah,
memasak, membersihkan, kebersihan pribadi, dan bahkan tidur. Peralatan mungkin rusak seperti air dan listrik mungkin terputus karena akses untuk pekerjaan perbaikan mungkin sulit. Kualitas hidup seringkali sangat terganggu dan kasus yang parah, penimbunan dapat menetapkan individu pada risiko kebakaran, jatuh, atau terutama individu lanjut usia. Sanitasi yang buruk dan risiko kesehatan lainnya. Gangguan penimbunan dikaitkan dengan gangguan pekerjaan, kesehatan fisik buruk, dan pemanfaatan layanan sosial yang tinggi. Hubungan keluarga sering berada di bawah tekanan besar. Konflik dengan tetangga, otoritas lokal yang sering terjadi, dan sebagian besar individu dengan gangguan penimbunan yang parah telah terlibat dalam proses pengusiran hukum dan beberapa milik riwayat. Selanjutnya ada perbedaan diagnostik. Nah, perbedaan diagnostik ini adalah kondisi medis lainnya. Gangguan dapat menimbulkan penimbunan tidak diagnosis jika gejalanya dinilai sebagai konsekuensi langsung dari konsekuensi medis lain seperti cedera otak traumatis, reaksi bedah, dan pengobatan tumor atau kontrol kejang, penyakit eraprovaskular, infeksi, dan saraf pusat. Misalnya itu seperti herpes simplex, ensefalitis, atau kondisi neurogenetik seperti sindrom Prader-Willi, kerusakan pada konteks prefrontal, ventromedial, anterior, dan cingulate, terutama dikaitkan dengan akumulasi objek yang berlebihan pada individu-individu ini. Perilaku penimbunan tidak ada sebelum terjadi kerusakan otak dan muncul segera setelah kerusakan otak terjadi. Jadi beberapa dari orang-orang ini tampaknya memiliki sedikit minat pada barang-barang yang terkumpul dan dapat membuangnya dengan sangat mudah atau tidak peduli seperti itu. Jika orang lain membuangnya sedangkan yang lain sangat enggan untuk membuang apapun itu, gangguan perkembangan saraf. Slide selanjutnya di sini ada B, trikotilomania, gangguan menarik rambut. Kriteria gangguan ini dibagi menjadi 5, yang dimana yang pertama, pencabut berulang kali mengakibatkan rambut rontok. Yang kedua, upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan penarikan rambut. Yang ketiga itu, pencabut rambut menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang keempat, pencabut rambut atau kerontokan rambut tidak disebabkan oleh kondisi medis lainnya, misalnya kondisi dermatologis. Yang terakhir, menarik rambut tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan mental lain, misalnya itu seperti upaya untuk memperbaiki cacat yang dirasakan atau cacat penampilan pada gangguan dismorfik tubuh. Slide selanjutnya di sini ada A, kriteria diagnostik. Jadi kriteria diagnostik ini ciri penting dari trikotilomania atau gangguan pencabut rambut adalah pencabut rambut sendiri secara berulang. Kriteria A ini, penarikan rambut dapat terjadi dari bagian tubuh manapun dimanapun rambut tumbuh. Tempat paling umum adalah seperti kulit kepala, alis, dan kelopak mata, sedangkan tempat yang kurang umum adalah daerah saksila, wajah, kemaluan, dan perirektal. Situs pencabut rambut dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Penarikan rambut juga dapat terjadi pada episode singkat yang tersebar sepanjang hari atau selama periode yang lebih jarang tetapi lebih berkelanjutan yang dapat berkelanjutan selama berjam-jam, dan rambut seperti itu menarik dapat bertahan selama berbulan-bulan
bahkan sampai bertahun-tahun. Kriteria ini juga mensyaratkan bahwa penarikan rambut menyebabkan kerontokan rambut. Meskipun individu dengan gangguan ini dapat menarik rambut dalam pola yang tersebar luas, yaitu menarik rambut dari suatu tempat sehingga kerontokan rambut mungkin tidak terlihat dengan jelas. Slide selanjutnya itu ada fitur pendukung diagnostik. Jadi fitur ini adalah menarik rambut dapat disertai dengan berbagai perilaku atau ritual yang melibatkan rambut. Dengan demikian, individu dapat mencari jenis rambut tertentu untuk dicabut. Misalnya itu seperti rambut dengan struktur atau warna tertentu. Mungkin mencoba mencabut rambut dengan cara tertentu, misalnya agar akarnya tetap utuh, atau mungkin memeriksa secara visual atau memanipulasi rambut secara taktil atau lisan setelah ditarik. Misalnya menggulung rambut di antara jari-jari, menarikkan untaian di antara gigi, menggigit rambut menjadi beberapa bagian, atau menalan rambut. Menarik rambut juga dapat didahului atau disertai dengan berbagai keadaan emosional, mungkin dipicu oleh perasaan cemas atau bosan, dapat didahului oleh peningkatan rasa tegang, atau baik segera sebelum mencabut rambut atau ketika mencoba menahan keinginan atau menarik, atau dapat menyebabkan kepuasan, kesenangan, atau perasaan lega saat rambut dicabut. Slide selanjutnya adalah C. Prevalensi. Jadi di sini dijelaskan adalah pada populasi umum perkiraan prevalensi 12 bulan untuk trichotillomania pada orang dewasa dan remaja adalah 1% sampai 2%. Wanita lebih sering terkena daripada pria dengan rasio sekitar 10:1. Perkiraan ini mungkin mencerminkan rasio jenis kelamin yang sebenarnya dari kondisi tersebut, meskipun mungkin juga mencerminkan pencarian perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin atau sikap budaya mengenai penampilan. Misalnya itu seperti penerimaan kerontokan rambut normatif di antara laki-laki. Di antara kanak-kanak dengan trichotillomania, laki-laki dan perempuan lebih terwakili secara merata. Slide selanjutnya itu ada perkembangan dan kursus. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya penarikan rambut dapat terlihat pada bayi dan perilaku ini biasanya hilang selama perkembangan awal. Latihan penarikan rambut pada trichotillomania paling sering bertepatan dengan atau mengikuti waitan pubertas. Tempat penarikan rambut dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Perjalanan umum trichotillomania adalah kronis dengan beberapa wasing dan kemudarnya jika gangguan tidak diobati. Gejala mungkin memburuk pada wanita yang menyertai perubahan hormonal, misalnya itu seperti menstruasi, perimenopause. Untuk beberapa gangguan individu, gangguan ini mungkin datang dan pergi setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun juga. Pada suatu waktu, sebagian kecil individu mengalami resmi tanpa kambuh berikutnya dalam beberapa tahun setelah onset. Slide selanjutnya itu adalah E. Faktor risiko dan pronostik fisiologis genetik. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada bukti kerentanan genetik terhadap trichotillomania. Gangguan ini lebih sering terjadi pada individu dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD dan kerabat tingkat pertama mereka daripada populasi umum. Slide selanjutnya di sini F. Masalah diagnostik terkait budaya. Nah, di sini dijelaskan adalah trichotillomania tampaknya bermanifestasi serupa di seluruh budaya meskipun ada kekurangan data dari wilayah non-barat. Kebanyakan individu dengan trichotillomania mengaku menarik rambut. Dengan demikian, diagnosis
dermatologis jarang diperlukan. Biopsi kulit dan dermoskopi atau trikoskopi dan trikotilomania dapat membedakan kelainan ini dari penyebab alopecia lainnya. Pada trikotilomania, dermoskopi menunjukkan berbagai ciri khas, termasuk penurunan kedaratan rambut, rambut velus pendek, dan rambut patah dengan panjang batang yang berbeda. Slide selanjutnya adalah G. Konsekuensi fungsional dari trikotilomania atau hair pulling disorder. Jadi di sini dijelaskan adalah trikotilomania dikaitkan dengan penderitaan serta dengan gangguan sosial dan pekerjaan. Mungkin ada kerusakan permanen pada pertumbuhan rambut dan kualitas rambut. Jadi konsekuensi medis yang jarang dari trikotilomania termasuk purpura jari, cedera muskuloskeletal, misalnya itu seperti sindrom terowongan karpal, nyeri punggung, bahu dan leher, plesiaritas, dan kerusakan gigi. Misalnya gigi aus atau patah karena menggigit rambut, menelan rambut atau trichorrhagia dan dapat menyebabkan trichorrhagia dengan anemia berikutnya. Sakit perut, hematemesis, mual dan muntah, obstruksi usus dan bahkan perforasi. Baiklah, di sini akan dilanjutkan teman saya. Slide selanjutnya. Bagian H, diagnosis banding normatif heteroformal atau manipulasi. Trikotilomania sendiri tidak dapat didiagnosis ketika heteroformal dilakukan semata-mata untuk kepentingan penampilan seseorang, di mana dalam hal ini banyak individu yang memperlakukan rambutnya demikian namun bukan karena diagnosa trikotilomania. Pada individu tertentu, ada yang lebih memilih untuk tidak menarik rambutnya, yang juga bukan untuk didiagnosis trikotilomania atau gangguan obsesif kompulsif yang terkait lainnya. Individu dengan OCD dan masalah simetri beranggapan bahwa mencabut atau menarik rambut merupakan sebuah ritual yang wajib bagi mereka, dan individu dengan gangguan dismorfik dapat memperlakukan hal serupa karena beranggapan bahwa rambutnya jelek ataupun tidak normal. Namun hal tersebut tidak menentukan bahwa hal itu didiagnosis trikotilomania. Bagian I, gangguan perkembangan saraf. Dalam gangguan perkembangan saraf, menarik rambut dapat diartikan sebagai stereotip gangguan psikotik. Individu dengan gangguan psikotik menarik rambut merupakan respon terhadap delusi dan atau halusinasi. Namun, trikotilomania tidak didiagnosis dalam kasus seperti itu. Trikotilomania juga tidak dapat didiagnosis jika penarikan atau kerontokan rambut disebabkan oleh gangguan medis lainnya. Misalnya adalah peradangan kulit atau kondisi dermatologis lainnya. Dalam hal ini, biopsi kulit atau dermoskopi dapat digunakan untuk membedakan individu yang dengan trikotilomania dan dermatologis. Berikutnya, komorbiditas. Trikotilomania sering disertai dengan gangguan mental lainnya, seperti depresi berat dan ekskoriasi atau memetik kulit. Selain itu juga ada yang menggigit atau ada yang dikombinasikan dengan perlakuan menggigit kuku. Dalam hal ini, individu dengan gangguan trikotilomania mungkin memerlukan diagnosis tambahan untuk gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait lainnya. Yang berikutnya adalah gangguan ekskoriasi. Dalam gangguan ekskoriasi terdapat beberapa kriteria diagnostik. Yang pertama, pengambilan kulit berulang yang menyebabkan lesi kulit. Yang kedua,
upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan pengambilan kulit. Yang ketiga, pengambilan kulit atau pencabutan kulit menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang keempat, pemetikan kulit tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya kokain atau kondisi medis lainnya seperti kudis. Yang kelima, pencabutan kulit tidak lebih baik daripada gangguan mental lainnya, misalnya delusi atau halusinasi taktil pada gangguan psikotik, upaya untuk memperbaiki cacat yang dirasakan atau cacat dalam penampilan pada gangguan dismorfik tubuh, stereotip dalam gerakan stereotipik gangguan, atau niat untuk menyakiti diri sendiri dalam non-suicidal self-injury. Berikutnya, gangguan ini dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, yang dimana hal ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, mengharuskan pengambilan kulit menyebabkan lesi kulit, meskipun individu dengan gangguan ini sering berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan lesi tersebut, misalnya dengan riasan atau pakaian. Kriteria yang kedua, individu dengan gangguan ekskoriasi telah melakukan upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan pemetikan kulit. Yang ketiga, menunjukkan bahwa menguliti menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Istilah distres mencakup efek negatif yang mungkin dialami oleh individu yang mengalami gangguan kulit, seperti merasa kehilangan kendali, malu, dan yang lainnya. Kerusakan yang signifikan dapat terjadi di beberapa area fungsi yang berbeda, misalnya sosial, pekerjaan, akademik, dan waktu luang, yang sebagian juga dilakukan untuk penghindaran situasi sosial. Berikutnya, fitur terkait diagnosa. Gangguan ekskoriasi ini dapat disertai dengan serangkaian perilaku yang melibatkan kulit dan koreng. Dengan demikian, individu dapat mencari koreng tertentu untuk ditarik. Dalam perlakuan ini, bisa saja mereka dipengaruhi oleh keadaan emosional. Pemetikan kulit ini dapat ditimbulkan oleh perasaan cemas, bosan, dan tegang, yang dimana perlakuan itu dapat menimbulkan kepuasan tersendiri pada beberapa individu. Beberapa individu juga beranggapan bahwa perlakuan ini dapat timbul karena ketidaknyamanan pada ketidakteraturan kulit suatu individu. Yang berikutnya bagian D, prevalence. Pada populasi umum, prevalensi umur untuk gangguan ekskoriasi ini adalah 1,4% atau lebih tinggi pada orang dewasa, yang dimana setidaknya 3/4 darinya terjadi pada kaum perempuan. Bagian E, perkembangan dan perjalanan. Meskipun gangguan ini dapat muncul pada berbagai usia, tak jarang lebih spesifik terjadi pada usia remaja. Hal ini dapat terjadi karena kondisi dermatologis seperti jerawat. Pemetikan ini juga bervariasi dari waktu ke waktu. Ada juga yang mencapai kronis dengan melakukan waxing, dan itu akan memudar seiring berjalannya waktu jika tidak diobati. Berikutnya F, faktor risiko dan prognostik. Gangguan ekskoriasi lebih sering terjadi karena faktor genetik dan fisiologis. Bagian G, penanda diagnostik. Kebanyakan individu dengan gangguan ekskoriasi mengaku menguliti, oleh karena itu didiagnosis dermatologis tidak selalu diperlukan. H, konsekuensi fungsional gangguan ekskoriasi atau pemetikan kulit, atau bisa juga disebut pemilihan kulit. Gangguan ekskoriasi bisa dikaitkan dengan penderitaan serta gangguan sosial dan pekerjaan. Sebagian besar, penderita ini menyisihkan setidaknya 1 jam untuk memetik kulitnya dalam 1 hari. I, diagnosis banding gangguan psikotik.
Memetik kulit dapat terjadi sebagai respon terhadap delusi dan halusinasi pada gangguan psikotik. Dalam kasus serupa, gangguan ekskoriasi tidak dapat didiagnosis untuk gangguan obsesif kompulsif dan terkait lainnya. Pemetikan ini dapat terjadi pada gangguan dismorfik tubuh yang memorek kulit semata-mata karena masalah penampilan. Sementara di sisi lain, gerakan stereotip lain dapat dicirikan dengan perilaku melukai diri sendiri secara berulang yang juga tidak dapat didiagnosa ekskoriasi. J. Komorbiditas. Gangguan ekskoriasi sering disertai dengan gangguan mental lainnya, termasuk OCD, trichotillomania, dan juga depresi berat. Untuk itu, maka diperlukan diagnosis tambahan untuk gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan terkait lainnya. Demikian isi dari materi diskusi kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, anxiety disorder. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder ditandai dengan pola perilaku yang terganggu, di mana kecemasan adalah fitur yang paling menonjol. Gangguan ini ditandai dengan gejala fisik seperti ketakutan, telapak tangan berkeringat, jantung yang berdebar kencang, dengan perilaku penghindaran, ketergantungan, gelisah, dan kognitif yang tidak terarah seperti kekhawatiran atau rasa takut tentang masa depan ataupun kehilangan kendali. Gangguan kecemasan sendiri memiliki beberapa subgangguan, diantaranya adalah yang pertama gangguan kecemasan sosial, yang kedua multisme selektif, yang ketiga fobia selektif atau fobia spesifik, yang keempat gangguan panik, dan yang kelima agorafobia. B. Obsesif kompulsif dan and related disorder atau gangguan obsesif kompulsif dan terkait lainnya. Gangguan obsesif kompulsif melibatkan pola perilaku berulang seperti obsesi dan kompulsi, ataupun kombinasi dari keduanya. Obsesi sendiri adalah di mana pikiran terus-menerus menciptakan kecemasan dan tampaknya di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikan. Sedangkan kompulsi merupakan dorongan berulang yang tak tertahankan untuk melakukan perilaku tertentu, seperti mengecek pintu berulang kali saat bepergian ataupun perilaku mencuci tangan yang terlalu sering. Gangguan obsesif kompulsif ini juga memiliki beberapa subgangguan, dan di sini kami membahas beberapa, yaitu yang pertama, gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait, yaitu gangguan dismorfik tubuh. Yang kedua, trichotillomania, dan yang ketiga, gangguan ekskoriasi. Demikian hasil presentasi kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.